Kala itu di tahun 1995, Pak Asmadi, seorang lurah yang baru saja diangkat di kampungnya, berkendara seorang diri di jalan kampung yang lengang. Malam itu, udara terasa dingin dan angin berhembus perlahan, menggoyangkan dedaunan di pepohonan yang tumbuh di sepanjang jalan. Suara mesin motornya menjadi satu-satunya yang memecah kesunyian malam. Ia tengah menuju rumah Pak Bandi, ketua RT di Dusun Giri, yang tinggal di ujung kampung, jauh dari keramaian. Semakin jauh ia melaju, semakin sunyi suasana. Pak Asmadi sesekali melihat ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada sesuatu yang ganjil di sekitarnya. Ia terbiasa dengan suasana pedesaan yang hening, namun malam ini ada perasaan tak nyaman yang merayap di hatinya. Begitu sampai di depan rumah Pak Bandi, ia segera mematikan mesin motornya. Suara derik kayu lantai yang diinjak terdengar jelas ketika Pak Bandi keluar dari rumahnya untuk menyambut tamu. Dengan senyuman ramah, ia segera mengajak Pak Asmadi masuk ke dalam rumahnya. Udara di dalam rumah terasa lebih hangat, disertai aroma teh yang baru diseduh. Setelah berbasa-basi sejenak, mereka mulai membicarakan hal-hal penting. Pak Bandi membuka percakapan dengan nada serius, menyampaikan kabar tentang kejadian ganjil yang baru saja terjadi di dusunnya. Suaranya berat, seolah setiap kata yang keluar membawa beban. Ada sebuah kejadian yang membuat warga resah, sebuah kematian misterius yang tak dapat dijelaskan secara medis. Warga yang meninggal tersebut diduga melihat penampakan sebelum ajal menjemputnya. Pak Asmadi mendengarkan dengan seksama, namun awalnya ia berpikir mungkin ada penjelasan logis di balik peristiwa tersebut. Ia beranggapan bahwa bisa jadi almarhum memiliki penyakit bawaan, tetapi Pak Bandi membantahnya. Menurut laporan dokter, tak ada tanda-tanda penyakit yang menyebabkan kematian tersebut. Hal ini membuat Pak Asmadi terdiam, mulai merasakan keanehan yang membayangi situasi ini. Ia belum sempat merespon lebih jauh ketika tiba-tiba suara jeritan wanita memecah malam dari kejauhan. Jeritan itu terdengar seperti panggilan minta tolong yang dipenuhi ketakutan mendalam, membuat siapapun yang mendengarnya merinding. Tanpa pikir panjang, keduanya segera bergegas keluar rumah. Di jalan, mereka melihat beberapa warga telah berkumpul di depan sebuah rumah. Dari dalam rumah itu, terdengar suara tangisan yang memilukan, suara seorang ibu. Pak Asmadi bergegas menghampiri bersama dengan Pak Bandi. Mereka berdua mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di halaman rumah tersebut, seorang pria tua, ayah dari gadis yang baru saja meninggal, berdiri dengan wajah pucat dan mata berkaca-kaca. Ia terisak sambil menceritakan kejadian yang menimpa anak perempuannya. Sang anak baru saja hendak memberi makan ternak di belakang rumah, ketika tiba-tiba ia berteriak beberapa kali sebelum ditemukan tergeletak tak bernyawa. Di sekitar tubuh gadis itu, sang ayah menemukan banyak serabut kelapa yang berserakan, dan ia sempat melihat bayangan hitam melintas dengan cepat sebelum anaknya terjatuh. Penuturan itu mengingatkan Pak Bandi pada kematian misterius sebelumnya yang juga melibatkan serabut kelapa yang berserakan. Warga yang mendengar kisah itu semakin diliputi ketakutan. Semua mata kini tertuju pada Pak Asmadi, berharap lurah baru itu bisa memberikan solusi atau setidaknya petunjuk mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Pak Asmadi merenung sejenak, namun ia sendiri belum yakin apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ada terlalu banyak misteri yang melingkupi kejadian ini. Meskipun demikian, ia berjanji akan melakukan yang terbaik untuk mengungkap kebenaran di balik serangkaian peristiwa aneh ini. Warga pun hanya bisa pasrah dan berharap masalah ini segera terselesaikan. Malam itu, setelah suasana sedikit tenang, Pak Asmadi memutuskan untuk pulang. Dalam perjalanan kembali yang gelap dan sepi, pikirannya dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Keheningan malam seolah semakin menekan,
dan rasa waspada terus tumbuh di hatinya. Tiba-tiba, ia mencium bau busuk yang menyengat. Bau itu begitu tajam, seperti bangkai yang telah membusuk selama berhari-hari. Ia mencoba mengabaikannya, namun bau tersebut semakin kuat. Tanpa peringatan, sebuah bayangan hitam melintas di depan motornya. Pak Asmadi kaget, hampir saja ia terjatuh karena refleks mengerem mendadak. Bayangan itu hilang dalam sekejap, menyisakan perasaan takut yang semakin menancap di dadanya. Dengan napas tersengal dan jantung berdebar, ia mempercepat laju motornya, berharap bisa segera sampai di rumah. Setibanya di rumah, Pak Asmadi mencoba menenangkan diri dengan duduk di ruang tengah. Istrinya menyajikan secangkir kopi panas, namun rasa takut terus menghantuinya. Sementara Pak Asmadi pulang dengan pikiran yang dipenuhi kekhawatiran, di Dusun Giri, suasana di rumah duka semakin mencekam. Malam semakin larut, dan warga yang berjaga di sana mulai merasakan keanehan yang tak bisa diabaikan. Angin tiba-tiba bertiup kencang, menghempaskan debu dan daun-daun kering ke segala arah. Diiringi oleh angin itu, muncul bau busuk yang sangat tajam, sama seperti yang sebelumnya dirasakan Pak Asmadi dalam perjalanan pulangnya. Bau itu begitu kuat hingga beberapa warga menutup hidung, merasa mual karenanya. Suara pintu dan jendela berderak keras, seperti ada sesuatu yang mencoba masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian, suasana semakin menyeramkan ketika terdengar suara tangisan wanita yang menggema di udara malam. Tangisan itu terdengar begitu pilu. Warga yang berjaga mulai saling berpandangan, merasakan ketakutan yang sama. Bulu kuduk mereka berdiri. Meski suasana sangat mencekam, Pak Bandi berusaha mengendalikan situasi. Ia mengajak para warga yang tersisa untuk tetap tenang. Mereka pun duduk bersama, memulai pengajian sederhana untuk mendoakan arwah gadis yang meninggal. Keesokan paginya, ketika jenazah gadis malang itu dimandikan, suasana yang sudah muram semakin berat terasa. Para pemandi jenazah dikejutkan oleh kondisi tubuh yang tidak wajar. Kulit jenazah yang seharusnya pucat malah membiru seperti bekas lebam, dan bau busuk yang semalam tercium kembali muncul, kali ini lebih pekat dan menyengat. Beberapa dari mereka bahkan menahan muntah akibat aroma yang begitu menusuk hidung. Yang lebih mengejutkan lagi, ketika tubuh gadis itu dibersihkan, mereka menemukan serabut kelapa yang menempel di beberapa bagian tubuhnya. Pak Asmadi yang hadir di sana untuk takziah berdiri dalam diam. Pandangannya tertuju pada jenazah gadis itu, namun pikirannya melayang. Ia mulai merasa bahwa ini bukan lagi masalah biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang melibatkan kekuatan yang tak kasat mata. Dan ia tahu bahwa ia harus segera menemukan jawabannya sebelum lebih banyak nyawa melayang. Beberapa hari setelah kejadian di Dusun Giri, Pak Asmadi memutuskan untuk mengunjungi Dusun Sidodadi, daerah lain di kampung yang juga mengalami kejadian serupa. Di sana, ia bertemu dengan Pak Bakir, ketua RT setempat. Pak Bakir bercerita dengan nada penuh kekhawatiran. Menurutnya, kejadian aneh yang menimpa Dusun Giri juga terjadi di Dusun Sidodadi, bahkan lebih buruk. Korban yang meninggal di dusunnya tidak hanya 1 atau 2 orang, melainkan lebih banyak, dan kebanyakan dari mereka adalah anak-anak kecil. Sama seperti di Dusun Giri, di sekitar tubuh para korban selalu ditemukan serabut kelapa yang berserakan, membuat suasana semakin mistis. Pak Asmadi mendengarkan penuturan Pak Bakir dengan seksama. Semakin jelas baginya bahwa ada sesuatu yang mengerikan sedang mengancam kampungnya. Kejadian ini bukanlah kebetulan dan bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan mudah. Ia pun meminta Pak Bakir untuk meworo-woro warga agar lebih waspada, terutama menjaga anak-anak mereka dengan ketat. Ia juga menginstruksikan agar ronda malam diaktifkan kembali dan agar warga rutin mengaji di rumah masing-masing. Setelah urusan di Dusun Sidodadi selesai, Pak Asmadi berpamitan dan memutuskan untuk segera kembali pulang. Namun, di tengah perjalanan pulangnya, perasaan tidak nyaman kembali menyerangnya. Angin yang dingin
tiba-tiba bertiup kencang di antara pepohonan yang tumbuh di sepanjang jalan. Ia merasakan adanya kehadiran yang tidak terlihat, sesuatu yang diam-diam mengawasi dari kejauhan. Di balik bayang pepohonan, ia sekilas melihat sesuatu yang gelap bergerak dengan cepat, seperti bayangan hitam yang melintas di sudut pandangannya. Meski ketakutan kembali menyergapnya, Pak Asmadi mencoba tetap fokus untuk segera sampai di rumah. Sesampainya di rumah, ia disambut oleh istrinya, Bu Asri, yang langsung menyadari ada yang tidak beres dengan suaminya. Wajah Pak Asmadi tampak pucat, matanya terlihat lelah, seolah telah melihat sesuatu yang mengerikan. Kekhawatiran tergambar jelas di wajah Bu Asri ketika ia menyiapkan segelas air untuk Pak Asmadi. Dalam suasana tenang rumah itu, Pak Asmadi menceritakan apa yang terjadi. Ia mulai dari kematian misterius yang berulang kali terjadi di kampung, hingga temuan aneh berupa serabut kelapa di sekitar tubuh para korban. Ketika mendengar cerita itu, Bu Asri langsung teringat pada kisah yang pernah ia dengar dari para ibu-ibu di pasar. Mereka bercerita bahwa serabut kelapa sering digunakan dalam praktik ilmu hitam untuk menimbulkan rasa takut atau bahkan mengakhiri hidup seseorang. Pak Asmadi terkejut mendengar itu. "Kamu serius, Bu? Ini bukan main-main. Kalau benar ini ilmu hitam, kita harus segera mencari cara untuk menghentikannya sebelum lebih banyak nyawa melayang." Malam itu, Pak Asmadi hampir tidak bisa tidur. Matanya tetap terbuka, pikirannya berputar-putar mencari solusi untuk menghentikan ancaman yang menghantui kampung. Sementara itu, di bagian lain kampung, tepatnya di Dusun Bangunsari, seorang pemuda bernama Danu baru saja tiba di rumahnya setelah seharian bekerja. Ia memarkir motornya di halaman depan rumah, namun tiba-tiba angin kencang berhembus, membawa serta bau busuk yang sangat menyengat. Bau itu begitu kuat hingga membuat Danu merasa mual. Ketika ia menoleh, ia terkejut melihat bahwa tiang pasak rumahnya yang biasa kini tampak jauh lebih tinggi dan besar. Ia merinding, tetapi mencoba untuk tidak terlalu memikirkan hal itu dan segera masuk ke dalam rumah. Namun belum sempat ia benar-benar merasa tenang, suara geraman terdengar jelas dari luar rumah. Danu berbalik, dan matanya melebar saat melihat sosok menyeramkan berdiri di halaman. Pocong tinggi besar dengan wajah pucat dan mata yang kosong berdiri kaku di sana. Jantung Danu berdetak kencang, rasa takut merayap ke seluruh tubuhnya. Ia segera menarik motornya masuk ke dalam rumah dan menutup pintu dengan cepat. Dengan napas terengah-engah, ia berlari ke kamarnya, mencoba menghindari teror yang baru saja dilihatnya. Di rumah Danu, ketenangan malam perlahan terganggu. Sementara Danu terlelap setelah kejadian menyeramkan di luar, adiknya yang masih duduk di bangku SMP terjaga merasa haus. Rumah sudah sunyi, kedua orang tua mereka telah lama tertidur nyenyak, meninggalkan hanya bunyi lirih dari kipas angin di kamar mereka. Dengan langkah pelan, adik Danu menuju dapur untuk mengambil segelas air putih. Suasana malam itu terasa berbeda, lebih sepi dari biasanya, seolah-olah udara malam menyimpan sesuatu yang mencekam. Ia merasa sedikit merinding, namun mengabaikan perasaan itu dan melanjutkan langkahnya. Saat mencapai dapur, ia mulai menuang air ke dalam gelas. Tiba-tiba terdengar suara ketukan lembut di pintu samping, suara yang tidak biasa pada jam segini. Rasa ingin tahunya muncul, dan tanpa berpikir panjang, ia berjalan mendekati pintu. Dengan gerakan hati-hati, ia membuka pintu itu perlahan, dan saat daun pintu terbuka, seketika ia disergap oleh pemandangan yang membuat darahnya berdesir. Di hadapannya berdiri sesosok pocong yang tinggi besar, lebih besar daripada ukuran manusia biasa. Matanya yang melotot menatap tajam, seolah menusuk langsung ke dalam jiwa, sementara aroma busuk yang sangat menyengat menyeruak dari tubuh pocong itu memenuhi udara di sekitarnya. Adik Danu tidak mampu bergerak. Tubuhnya membeku, terpaku oleh rasa takut yang begitu kuat. Gelas yang ada di tangannya terlepas, jatuh ke lantai dengan suara pecahan yang memecah kesunyian. Namun ia tak mampu bersuara. Mulutnya terasa keluh, dan matanya hanya bisa menatap tak percaya pada sosok mengerikan di depannya. Mendengar suara pecahan gelas dari dapur, Danu yang berada di kamar segera terbangun.
Pikirannya langsung diliputi kekhawatiran. Tanpa pikir panjang, ia bergegas menuju dapur. Sesampainya di sana, ia terkejut melihat adiknya berdiri kaku di depan pintu yang terbuka. Matanya terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Danu memanggilnya, berharap ada respons, namun adiknya tetap tak bergerak. Danu, yang semakin panik, mendekati adiknya dan mencoba mengguncang tubuhnya, berharap bisa menyadarkannya. Menyadari bahwa adiknya tidak bereaksi, Danu akhirnya membawa tubuh adiknya yang kaku ke kamar. Dengan hati-hati, ia membaringkannya di atas tempat tidur. Wajah adiknya masih tampak pucat, namun matanya yang terbuka perlahan tertutup, seiring dengan tubuhnya yang mulai bisa bergerak kembali. Dan kemudian, adiknya tertidur dengan tenang, seolah tak pernah mengalami apapun yang aneh. "Loh, dia kok sudah bisa bergerak dan tidur? Aneh banget," gumam Danu. Meski heran, Danu bersyukur adiknya sudah tidak kaku lagi dan tidur di sampingnya. Setelah memastikan adiknya tertidur dengan tenang, ia kembali ke kamarnya, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ketika ia hendak memejamkan mata, telinganya menangkap suara lain, suara dengkuran yang sangat jelas, namun anehnya bukan berasal dari adiknya. Suara itu begitu jelas, seperti berasal dari bawah dipan tempatnya tidur. Rasa takut yang sudah mulai mereda kini kembali membuncah. Dengan hati-hati, Danu turun dari tempat tidur dan mengintip ke bawah. Betapa terkejutnya Danu saat melihat sosok pocong menyeramkan berada di bawah dipan, menatapnya dengan mata melotot dan wajah penuh kebencian. Tubuh Danu terasa membeku, tak mampu bergerak. Rasa takut mencekam setiap saraf di tubuhnya. Pocong itu terlihat lebih menakutkan dari sebelumnya, dengan aroma busuk yang semakin menyengat. Tubuh Danu yang gemetar akhirnya tak mampu menahan beban ketakutannya, dan ia jatuh pingsan di lantai, tersungkur tak berdaya. Keesokan paginya, ibu Danu yang bangun lebih dulu menemukan pintu kamar Danu terbuka lebar. Dengan rasa penasaran, ia melangkah masuk dan melihat Danu tergeletak di lantai. Sang ibu mengira Danu tertidur di lantai karena cuaca yang gerah malam itu. Ia pun menepuk pundak Danu dengan lembut, mencoba membangunkannya. Danu membuka matanya perlahan, namun kebingungan tampak jelas di wajahnya. Ingatan tentang kejadian semalam langsung kembali, dan ia segera menceritakan apa yang dilihatnya kepada ibunya. Dengan nada serius, Danu menjelaskan bahwa ia melihat pocong yang sangat menyeramkan di bawah dipan sebelum ia pingsan. Namun, sang ibu hanya tersenyum kecil, menganggap cerita itu sebagai halusinasi akibat kelelahan. Ibu Danu, yang tak percaya dengan hal-hal gaib, menyuruhnya melupakan kejadian itu. Meskipun ibunya tidak mempercayai cerita tersebut, Danu tahu bahwa apa yang dilihatnya benar-benar nyata. Namun, ia memilih tidak memperpanjang pembicaraan. Setelah mandi, ia bergegas berangkat ke kerja, masih dengan perasaan gelisah yang menghantuinya. Di sisi lain, adik Danu yang tidur di kamar terbangun dengan keadaan demam. Wajahnya pucat dan tubuhnya terasa panas. Ibu Danu pun memutuskan untuk tidak mengizinkannya pergi ke sekolah hari itu. Di sore hari, setelah demamnya menurun, adik Danu yang mulai merasa lebih baik keluar untuk bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain petak umpet di kebun yang terletak tidak jauh dari rumah, tempat yang sering mereka gunakan untuk bermain. Suasana sore yang mulai berubah menjadi senja, hingga tak terasa hari mulai beranjak gelap. Saat giliran adik Danu menjadi penjaga, teman-temannya bersembunyi di tempat-tempat yang biasa mereka gunakan. Namun, ketika ia mulai mencari, satu persatu temannya mulai menghilang. Ia mencari di setiap sudut kebun, namun tak menemukan siapapun. Keheningan mulai menguasai suasana. Hembusan angin dingin tiba-tiba datang, membawa serta perasaan tidak nyaman. Ia mulai merasa ada yang salah, dan ketika ia mencoba kembali ke rumah, langkah kakinya terhenti oleh suara aneh. Suara langkah kaki yang diseret-seret dari arah belakang rumah. Dengan hati-hati, ia menoleh ke belakang, berharap bahwa suara itu berasal dari temannya yang mungkin sedang bercanda. Namun, yang dilihatnya jauh dari harapan. Di sana, berdiri sosok pocong yang sama, tinggi besar dengan mata yang melotot tajam, mengawasinya dengan intensitas yang menyeramkan.
Napas adik Danu tertahan. Tubuhnya kembali membeku oleh rasa takut yang sangat mendalam. Ia tak bisa bergerak, dan dalam sekejap, tubuhnya ambruk ke tanah, pingsan. Sosok pocong itu bergerak mendekat, meniupkan sesuatu ke tubuhnya sebelum perlahan menghilang. Di tengah suasana yang semakin gelap dan dingin, Danu dan kedua orang tuanya dilanda kecemasan yang tak terkendali. Adik Danu belum juga pulang, meskipun malam telah merangkak jauh. Mereka sudah mencarinya kemana-mana, namun sosok anak itu masih belum ditemukan. Dengan hati yang berdebar, mereka mulai bertanya kepada teman-teman adiknya yang tinggal di sekitar. Harapan mulai pudar, seiring dengan setiap jawaban yang mereka terima. Hingga akhirnya seorang teman adiknya mengaku bahwa terakhir kali ia melihat adik Danu berada di kebun di dekat rumah mereka. Tanpa membuang waktu, Danu dan kedua orang tuanya bergegas menuju kebun tersebut. Langkah mereka terasa berat, dipenuhi oleh rasa takut akan apa yang mungkin mereka temukan. Danu memimpin jalan, menerangi jalur sempit dengan cahaya ponsel yang redup. Setiap bayangan yang ditangkap oleh cahaya itu tampak menyeramkan, membuat suasana kebun yang biasanya damai berubah menjadi tempat yang penuh ancaman. Rasa dingin menjalar di punggung Danu, namun ia terus melangkah, berharap menemukan adiknya dalam keadaan baik-baik saja. Namun, harapan itu musnah ketika cahaya senternya akhirnya menemukan sosok yang tergeletak di tanah. Di hadapannya, adik Danu terbujur kaku, tak bernyawa. Wajahnya pucat, tubuhnya tidak bergerak. Di sekitar tubuhnya, Danu melihat serabut kelapa berserakan. Rasa takut dan kepanikan menyergapnya. Suara napasnya tercekat di tenggorokan saat ia berbisik, "Ya Allah." Kata-kata itu seakan tak mampu menggambarkan teror yang sedang menyelimuti hatinya. Tanpa berpikir panjang, mereka segera membawa tubuh adik Danu yang tak bernyawa itu pulang ke rumah. Langkah mereka terasa berat, namun hati mereka dipenuhi ketergesaan. Tangis pecah begitu mereka tiba di rumah. Ibu Danu tak mampu menahan kesedihannya. Tubuhnya ambruk tak sadarkan diri saat melihat kondisi anak bungsunya. Tubuh adik Danu yang terbujur kaku itu tampak gosong di beberapa bagian. Serabut kelapa masih menempel di tubuhnya. Danu hanya bisa menangis di sisi jenazah adiknya, merasakan kehilangan yang begitu mendalam dan tiba-tiba. Kabar kematian adik Danu menyebar dengan cepat ke seluruh kampung. Para tetangga mulai berdatangan ke rumah mereka, ingin memberikan dukungan dan bantuan di tengah kesedihan yang melanda keluarga itu. Tak ada yang menyangka bahwa anak yang ceria itu akan menemui ajal dengan cara yang begitu tragis. Malam itu terasa sangat panjang, penuh dengan tangisan dan doa. Sementara Danu sendiri tenggelam dalam kesedihan yang mendalam, tak mampu menerima kenyataan bahwa adiknya telah pergi untuk selamanya. Keesokan paginya, di rumah Pak Asmadi, suasana terasa berbeda. Pak Asmadi dan istrinya, Bu Asri, sedang sarapan bersama. Di tengah percakapan ringan mereka, Pak Asmadi mulai merasakan kegelisahan yang tak dapat ia jelaskan. Meskipun di dusunnya sendiri belum ada tanda-tanda teror, ia tahu bahwa apa yang terjadi di dusun Giri dan dusun Bangunsari adalah pertanda bahwa bahaya bisa datang kapan saja. Sebelum berangkat, ia berpesan kepada istrinya, "Bu, nanti malam jangan keluar rumah ya, dan kurangi aktivitas malam biar lebih aman. Meskipun di dusun kita belum ada teror, lebih baik waspada," katanya dengan nada serius, sambil menatap istrinya penuh perhatian. Bu Asri, yang juga merasakan adanya ketegangan di kampung, mengangguk paham. Ia menyadari bahwa suaminya semakin khawatir dengan situasi yang terjadi. "Iya Pak, aku akan hati-hati," jawabnya singkat. Pak Asmadi kemudian menyampaikan rencananya untuk meminta bantuan kepada Ustadz Wijoyo, seorang ustadz sepuh yang dihormati di kampungnya, serta Mbah Sukir, seorang tokoh spiritual yang dikenal memiliki kemampuan dalam hal-hal gaib. Mereka berdua mungkin bisa membantu mengungkap misteri di balik serangkaian kematian aneh yang menimpa kampung. Saya juga mungkin akan meminta bantuan Ustadz Wijoyo dan Mbah Sukir. Semoga mereka bisa bantu kita menghadapi ini semua, lanjut Pak Asmadi dengan nada optimis. Setelah menyelesaikan sarapan,
Pak Asmadi bergegas menuju dusun Bangunsari. Di sepanjang perjalanan, pikirannya terus berputar, memikirkan kemungkinan-kemungkinan di balik peristiwa aneh ini. Setibanya di sana, ia disambut oleh suasana duka yang mendalam. Seorang anak telah meninggal dunia tadi malam, dan dari cerita warga yang ia dengar, kejadiannya sangat mirip dengan apa yang terjadi pada adik Danu. Pak Asmadi yang tidak menyangka akan menemukan kejadian serupa, akhirnya memutuskan untuk mengikuti prosesi pemakaman terlebih dahulu. Setelah pemakaman selesai, ia kembali ke rumah duka, di mana warga masih berkumpul membicarakan peristiwa tragis yang menimpa anak tersebut. Pak Asmadi mulai menanyakan kronologi kejadian tersebut, berusaha mencari petunjuk yang bisa membantunya memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sore kemarin, beberapa anak bermain petak umpet di kebun. Saat maghrib tiba, anak-anak yang lain pulang ke rumah, tetapi korban tertinggal sendirian di kebun. Entah bagaimana, ia ditemukan tak bernyawa, kata salah seorang warga yang hadir di rumah duka. Suaranya berat, dan setiap kata yang keluar seolah menambah beban kesedihan yang melanda suasana. Pak Asmadi mendengarkan dengan seksama. Cerita itu semakin memperjelas pola kejadian yang mirip dengan kematian adik Danu. Semakin banyak orang yang menjadi korban, dan serabut kelapa selalu ditemukan di sekitar tubuh mereka. Beberapa warga mulai mengeluarkan pendapat mereka, berusaha mencari penjelasan atas teror yang sedang menghantui kampung. Pak Sugito akhirnya angkat bicara. Dengan nada penuh kecurigaan, ia mulai mengutarakan pendapatnya yang mengejutkan. Menurutnya, ada kemungkinan bahwa teror ini adalah ulah dari pelaku pesugihan. Kecurigaannya semakin kuat ketika ia menyadari bahwa dusun Pak Asmadi, di mana tidak ada tanda-tanda teror, mungkin menjadi asal muasal dari masalah ini. "Maaf Pak Asmadi," ucap Pak Sugito dengan nada hati-hati, namun jelas mencerminkan kecurigaan. "Saya curiga ada yang melakukan pesugihan di dusun Bapak. Soalnya di dusun Bapak tidak ada teror, sementara dusun-dusun lain kena imbasnya." Pak Asmadi terdiam mendengar tuduhan itu. Perasaan tak nyaman mulai menyelimutinya. Suasana di pertemuan warga dusun Bangunsari masih dipenuhi kecemasan ketika Pak Darwanto, setelah beberapa saat terdiam merenung, tiba-tiba menyebut sebuah nama yang mengejutkan banyak orang. Ia menuding Pak Udin, seorang penjual kelapa parut di pasar yang tinggal di dusun Sumbersari, sebagai orang yang mungkin terlibat dalam serangkaian kematian misterius ini. Setiap kali ada korban, selalu ada serabut kelapa yang tersisa di dekatnya. Pak Udin orangnya tertutup dan usahanya sekarang juga maju pesat, padahal sebelumnya biasa-biasa saja. Saya curiga, dia mungkin terlibat dalam pesugihan atau ilmu hitam yang sedang menyerang kampung ini. Jelas Pak Darwanto dengan nada serius, matanya menatap tajam ke arah Pak Asmadi, seolah menuntut tindakan cepat. Tuduhan itu membuat suasana semakin tegang. Beberapa warga terlihat mengangguk setuju, terutama ketika Pak Darwanto menambahkan bahwa adik Danu yang meninggal kemarin juga ditemukan dengan serabut kelapa di tubuhnya. Ketakutan yang bercampur dengan prasangka mulai menyelimuti pikiran mereka. Namun, Pak Asmadi tetap bersikap tenang. Meskipun kecurigaan Pak Darwanto tampak masuk akal, Pak Asmadi tidak ingin masalah ini semakin rumit dengan fitnah yang tidak berdasar. Dengan suara tenang namun tegas, Pak Asmadi menegaskan bahwa tidak boleh ada tuduhan yang dilemparkan tanpa bukti kuat. Ia mengingatkan warga bahwa menuduh seseorang tanpa alasan yang jelas bisa menimbulkan masalah baru, bahkan merusak keharmonisan yang ada di kampung. Tuduhan seperti ini, jika tidak dibuktikan, bisa menjadi fitnah yang akan menghancurkan kehidupan seseorang. Kita harus berhati-hati sebelum membuat kesimpulan, apalagi menuduh orang tanpa bukti, tegas Pak Asmadi menatap setiap orang yang hadir. Beberapa warga mengangguk pelan, menyadari bahwa apa yang dikatakan Pak Asmadi benar. Dengan keputusan itu, Pak Asmadi mencoba untuk menggali informasi lebih lanjut sebelum mengambil langkah yang lebih jauh. Ia ingin mencari tahu lebih banyak tentang Pak Udin dan apakah memang ada keterkaitan antara serabut kelapa dan kematian para korban.
Setelah pertemuan itu selesai, Pak Asmadi kembali ke rumah dengan niat untuk segera menemui Ustadz Wijoyo. Malam pun tiba di Dusun Giri. Di tempat lain, kehidupan berjalan seperti biasa. Namun para warga yang berjaga malam mulai merasakan sesuatu yang aneh. Seperti malam sebelumnya, sekelompok bapak-bapak berkumpul di pos ronda. Mereka duduk sambil bermain catur dan menonton televisi kecil. Suasana semula tenang, hanya diwarnai oleh canda tawa dan suara kayu catur yang bergeser di papan. Namun perlahan-lahan angin mulai bertiup kencang. Suara gemerisik daun terdengar di luar, menambah suasana yang semakin mencekam. Seorang dari mereka yang sedang fokus pada permainan tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menusuk kulit. "Kok dingin banget ya bapak-bapak?" katanya, mengangkat kerah jaketnya sambil menggosok-gosokkan tangannya. "Iya benar, untung saya bawa sarung," jawab seorang bapak lain sambil melilitkan sarungnya lebih erat ke tubuhnya. Namun, dinginnya malam bukan satu-satunya hal yang membuat mereka gelisah. Tak lama kemudian, hidung mereka menangkap bau busuk yang sangat menyengat, bau yang begitu tajam dan membuat mereka mengernyitkan dahi. Seorang bapak lagi membuka suara. "Bapak-bapak, kalian cium bau busuk enggak?" tanyanya dengan nada khawatir. "Iya, bau apa ya ini?" jawab yang lain sambil menoleh ke arah luar, seolah mencoba mencari asal bau tersebut. "Ah, mungkin ada bangkai tikus di selokan," kata salah satu dari mereka. Namun, meskipun mencoba mengabaikan bau itu, suasana semakin terasa aneh. Angin bertiup semakin kencang, dan malam yang seharusnya tenang kini berubah menjadi mencekam. Mereka berusaha mengalihkan perhatian dengan kembali fokus pada permainan catur, namun perasaan tak nyaman itu tetap menyelimuti hati mereka. Suasana semakin berat ketika tiba-tiba terdengar suara geraman yang serak dan dalam. Suara itu terdengar begitu dekat. Dengan waspada, mereka segera memandang ke sekeliling, mencari-cari sumber suara itu. Namun tidak ada apapun yang terlihat. Rasa takut mulai menjalar di antara mereka. Namun para bapak-bapak berusaha menenangkan diri. Mereka mencoba mengusir rasa takut dengan bercanda dan minum kopi, seolah itu bisa mengurangi ketegangan yang ada. Malam semakin larut, dan rasa kantuk akhirnya mengalahkan rasa takut. Satu persatu mereka pun bergegas pulang ke rumah masing-masing. Pak Tirta, yang tinggal paling jauh, berjalan sendirian melewati jalan yang gelap dan sepi. Langit malam tanpa bulan membuat jalur yang biasa ia lewati terasa lebih menyeramkan. Hanya suara langkah kakinya yang memecah kesunyian. Namun tiba-tiba, hembusan angin kencang kembali datang, dan bayangan putih sekilas melintas di sudut matanya. Merinding, Pak Tirta mempercepat langkahnya, berusaha tidak memikirkan hal-hal aneh. Namun, langkah kakinya terhenti ketika ia mendengar suara lain di belakangnya. Suara langkah kaki yang pelan namun jelas, seolah ada yang mengikutinya. Dengan jantung yang berdebar kencang, ia menoleh perlahan ke belakang. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat sosok menyeramkan yang muncul dari kegelapan. Di hadapannya berdiri sosok pocong yang tinggi besar. Matanya merah menyala, menatap Pak Tirta dengan intensitas yang menakutkan. Mulutnya menganga, dan dari dalam tubuh pocong itu, aroma busuk yang tajam menyeruak ke udara, membuat Pak Tirta merasa mual. Tubuh Pak Tirta membeku, tak mampu bergerak. Meski ketakutan melingkupi dirinya, ia masih bisa mengeluarkan teriakan yang keras. Sosok pocong itu semakin mendekat, dan sebelum Pak Tirta bisa bereaksi lebih jauh, tubuhnya ambruk ke tanah. Ia pingsan. Tubuhnya tak sanggup lagi menahan ketakutan yang luar biasa. Sosok pocong itu mendekati tubuh Pak Tirta yang terkapar di jalan. Dengan gerakan lambat dan menyeramkan, pocong itu meniupkan sesuatu yang tak terlihat ke tubuh Pak Tirta, sebelum menghilang ke dalam kegelapan malam yang kembali sunyi. Keesokan paginya, warga yang sedang melewati jalan setapak di pinggir kampung terhenti mendadak ketika salah satu dari mereka melihat sesuatu yang mengejutkan. Seorang pria terbaring tak bergerak di tepi jalan. "Loh, itu kan Pak Tirta." Seketika itu juga ia berteriak meminta tolong,
Suaranya bergetar karena panik. Dalam sekejap, para warga yang mendengar teriakan tersebut berlarian mendekat, dan tanpa membuang waktu mereka menggotong tubuh Pak Tirta yang sudah kaku itu kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah, istri Pak Tirta berlari keluar dengan wajah pucat ketika melihat suaminya yang digotong dalam kondisi tak bernyawa. Tangisnya pecah di tengah keramaian warga. Ia tidak pernah menyangka akan ditinggalkan oleh suaminya dengan cara yang begitu tragis dan tiba-tiba. Tubuh Pak Tirta tampak membiru seperti korban-korban sebelumnya, dan dari tubuhnya keluar bau busuk yang menyengat. Hari itu juga, warga segera mengurus pemakaman Pak Tirta, dan suasana duka melingkupi seluruh kampung. Namun, kematian Pak Tirta bukanlah akhir dari teror yang melanda dusun. Di malam itu, kejadian serupa menimpa seorang anak kecil. Di rumahnya yang sederhana, anak itu sedang bermain boneka sendirian di ruang tengah. Sementara orang tuanya sudah tertidur pulas di kamar. Malam terasa tenang hingga tiba-tiba anak itu melihat bayangan hitam samar melintas di sudut matanya. Bayangan itu bergerak cepat masuk ke dalam rumah melalui jendela yang sedikit terbuka. Jantung anak itu berdebar kencang saat mendengar suara lirih memanggil namanya. Ia menoleh, namun tidak melihat siapapun. Beberapa detik kemudian suara ketukan terdengar dari pintu depan rumah. Dengan rasa penasaran, ia berjalan mendekati pintu dan membukanya perlahan. Ketika pintu itu terbuka, dunia di sekitarnya seakan berhenti. Di hadapannya berdiri sosok pocong tinggi besar, dengan mata melotot tajam dan tubuhnya yang dibalut kain kafan kotor yang penuh noda hitam. Anak itu terdiam sesaat sebelum rasa takut yang begitu kuat memaksanya berlari masuk ke kamar. Tubuhnya gemetar hebat. Ia menenggelamkan tubuhnya ke balik selimut, berharap sosok itu hilang jika ia tak bergerak. Tak lama, tubuhnya yang kelelahan membuatnya tertidur di tengah ketakutan yang menyelimuti. Namun, malam itu belum berakhir bagi anak tersebut. Tengah malam, ia terbangun karena merasa ingin buang air kecil. Dengan langkah gontai, ia menuju kamar mandi yang terletak di bagian belakang rumah. Meskipun masih kecil, anak itu sudah terbiasa buang air sendirian di tengah malam, dan biasanya ia tidak pernah merasa takut. Tapi malam ini berbeda. Saat ia berada di kamar mandi, angin dingin tiba-tiba berhembus, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat, namun begitu nyata. Ketika ia sedang mencoba menenangkan diri, suara ketukan tiba-tiba terdengar lagi. Kali ini berasal dari pintu kamar mandi. Dengan perasaan gelisah, ia segera membuka pintu kamar mandi. Saat itu, pemandangan yang ia temui membuat seluruh tubuhnya lemas. Di hadapannya, sosok pocong besar yang menyeramkan itu berdiri, lebih dekat dari sebelumnya. Matanya yang merah menyala seolah memaku pandangannya. Anak itu tak mampu bergerak, dan dalam hitungan detik, tubuhnya ambruk di depan pintu kamar mandi. Sosok pocong itu bergerak perlahan mendekatinya, meniupkan sesuatu yang tak terlihat ke arah tubuh kecil itu sebelum menghilang dalam kegelapan. Pagi harinya, ibu anak itu terbangun dan hendak mencuci muka. Namun, langkahnya terhenti ketika melihat anaknya terkapar di depan kamar mandi. "Ya Allah," jeritnya, tak percaya dengan pemandangan yang ada di depannya. Anaknya tergeletak tak bernyawa, tubuhnya membiru, dan ada bekas luka menghitam di beberapa bagian tubuhnya. Tangisan ibunya memecah keheningan pagi itu, menggema hingga terdengar oleh para tetangga yang segera datang ke rumah mereka. Kejadian demi kejadian membuat suasana di kampung semakin tegang. Kematian demi kematian yang misterius terus terjadi, dan semua petunjuk selalu mengarah pada serabut kelapa yang ditemukan di sekitar tubuh para korban. Pak Asmadi merasa ini saatnya untuk bertindak lebih jauh. Ia memutuskan untuk mengajak Ustadz Wijoyo menemuinya, dan bersama-sama pergi ke rumah Pak Udin, penjual kelapa parut yang dituduh oleh beberapa warga sebagai pelaku teror. Setibanya di rumah Pak Udin, mereka disambut dengan ramah oleh sang tuan rumah. Pak Udin yang dikenal sebagai orang yang tidak terlalu kaya tapi juga tidak kekurangan,
menyapa tamunya dengan senyum tenang. Namun, sebelum Pak Asmadi sempat menyampaikan maksud kedatangannya, Pak Udin langsung memotong pembicaraan. Dengan nada yang tenang namun sedikit kecewa, Pak Udin menebak bahwa Pak Asmadi pasti datang untuk menanyakan rumor yang beredar di kampung. Apakah dirinya terlibat dalam serangkaian kejadian mengerikan ini? Pak Asmadi terkejut dengan tebakan tersebut, merasa heran bagaimana rumor itu bisa menyebar begitu cepat. Pak Udin tidak menunjukkan kemarahan, hanya rasa kecewa yang mendalam. Menurutnya, akibat rumor tersebut, usahanya di pasar menjadi sepi, karena orang-orang mulai mencurigai bahwa ia terlibat dalam pesugihan. Ia bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa ia bukan pelakunya dan sama sekali tidak ada kaitan dengan kematian-kematian tersebut. Ustadz Wijoyo menguatkan pernyataan Pak Udin. Ia menegaskan bahwa Pak Udin bukanlah pelaku teror ini, dan pelakunya jelas bukan berasal dari Dusun Sumbersari. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Pak Asmadi dan Ustadz Wijoyo merancang sebuah rencana untuk memancing sosok misterius itu keluar. Mereka menyusun strategi untuk mengadakan ronda besar-besaran di Dusun Giri dan memasang jebakan khusus dengan menggunakan lemukan daun kelor yang sudah direndam air, yang diyakini bisa melemahkan kekuatan gaib. Setelah rencana disetujui, Pak Asmadi bergegas menuju Dusun Giri untuk menyampaikan instruksi kepada warga. Ia memberitahu Pak Bakir dan beberapa warga terpilih mengenai rencana tersebut. Para warga mulai mengumpulkan daun kelor dan mempersiapkan semua yang dibutuhkan untuk jebakan. Seorang bocah pemberani berusia 16 tahun bersedia menjadi umpan dalam rencana tersebut. Malam itu pun tiba. Meskipun Ustadz Wijoyo dan Pak Udin belum datang, rencana tetap berjalan seperti yang telah dirancang. Bocah itu dikirim ke tempat yang sepi dan gelap di pinggir kebun, sementara warga bersembunyi dari kejauhan, menunggu dalam kesunyian yang mencekam. Setelah beberapa jam berlalu dalam ketegangan, tiba-tiba angin kencang bertiup, dan dari arah kebun muncul sosok pocong hitam besar yang sangat menyeramkan. Bocah itu merinding hebat, namun mentalnya yang luar biasa membuatnya tetap sadar meskipun rasa takut menyergapnya. Tak lama, warga yang bersembunyi segera keluar dan menyerang pocong tersebut dengan bola-bola daun kelor. Pocong itu tampak kesakitan, tubuhnya tak bisa mendekati bocah yang menjadi umpan. Setelah beberapa saat, sosok itu menghilang dengan cepat. Ustadz Wijoyo dan Pak Udin tiba tak lama kemudian. Ustadz Wijoyo segera memberi perintah agar warga menyebar mencari pelaku yang ia yakini masih berada di sekitar kebun. Dengan semangat, para warga membawa obor dan peralatan, menyisir arah barat dan selatan kebun. Setelah pencarian yang cukup lama, salah satu kelompok berhasil menangkap seseorang yang mengenakan jubah hitam. Orang tersebut segera dibawa ke rumah salah satu warga. Ketika jubah orang itu dilepaskan, warga terkejut mengetahui bahwa orang tersebut adalah Pak Darwanto, yang sebelumnya sempat menuduh Pak Udin sebagai pelaku teror. Pak Darwanto, seorang pria yang cukup berada karena usahanya beternak ayam, ternyata memiliki rahasia gelap. Keberhasilannya selama ini bukan karena kerja keras, melainkan karena ritual pesugihan yang ia jalankan. Saat diinterogasi, Pak Darwanto awalnya tidak mau mengakui perbuatannya. Namun, setelah meminum air yang diberikan oleh Ustadz Wijoyo, tiba-tiba ia kerasukan sosok pocong hitam yang selama ini menghantui kampung. Dengan suara serak dan menakutkan, sosok pocong itu mengakui bahwa Pak Darwanto telah bersekutu dengannya untuk mendapatkan kekayaan. Setelah beberapa saat, Ustadz Wijoyo berhasil mengusir sosok gaib itu dari tubuh Pak Darwanto. Warga yang marah hendak main hakim sendiri, beberapa dari mereka sempat menendang dan memukul Pak Darwanto. Namun, Pak Asmadi dengan cepat melerai dan menenangkan mereka. Ia menegaskan bahwa meskipun Pak Darwanto bersalah, ia tetap harus diserahkan kepada pihak berwajib. Dengan demikian, Pak Darwanto akhirnya dibawa ke kantor polisi setempat
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan tertangkapnya Pak Darwanto, teror pocong pesugihan di dusun itu berakhir. Masyarakat kampung perlahan-lahan kembali tenang, menjalani hari-hari mereka tanpa rasa takut yang selama ini menghantui. Dusun yang sebelumnya dirundung kegelapan, kini mulai disinari harapan baru. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga menghibur teman-teman sekalian. Terima kasih banyak untuk Bayu yang telah mengirimkan cerita ini. Cerita yang menarik tentang pelaku pesugihan di suatu kampung yang nama tempat dan karakternya telah disamarkan untuk menjaga privasi. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.